karakter psikologi dari Prabowo, ya, sama masalah kesehatannya. Jadi kalau dari debat kemarin dan yang disampaikan tadi Bro Romi tentang 15 tahun terakhir Prabowo itu nggak berubah, tidak menjadi pembelajar yang baik, sebenarnya kan pertama kita coba ingat pernyataan Pak Hendro Priyono yang di rerun terus di media sosial. Prabowo itu hasil psikotesnya pada saat penerimaan di Akmil itu skornya D3. Satu tingkat lagi ke paling bawah D4 itu dalam tanda kutip katanya itu orang bermasalah gitu loh dan nggak mungkin diterima. D3 D4 itu klasifikasi orang yang nggak stabil emosi dan pikirannya, karena kita menganggap Prabowo itu adalah our common enemy, musuh kita bersama yang kita anggap membahayakan masa depan bangsa negara ini. Kenapa? Ini yang kita lihat bahwa ada 3 yang pernah saya sampaikan ciri dari masalah psikologi yang dimiliki oleh Pak Prabowo dengan menurut saya juga Pak Jokowi. Jadi dark triad psikologi itu buat para pemimpin itu 3 aspek. Pertama, Machiavellian gitu. Ini yang kita lihat nanti akan bisa kita kupas gitu ya, bahwa dia sangat melakukan apapun demi kepentingan syahwat politik dan kekuasaannya gitu ya. Itu Machiavellian. Itu yang saya joke-nya saya bilang kalau Niccolo Machiavelli itu filsuf Italia itu masih hidup, mungkin dia bilang ke Pak Jokowi, Anda lebih Machiavellian daripada saya katanya. Nah, yang kedua, otoritarian. Sebenarnya tanpa disadari ini sebenarnya ada kan kalau di Pak Prabowo. Di Pak Jokowi juga secara halus kita sebenarnya bisa melihat banyak fakta-fakta yang kita bisa uraikan. Yang ketiga, ini yang psikopatis gitu. Jadi psikopatis itu kenapa Bro Romi saya bilang kayak gitu? Karena coba Pak Prabowo mempertontonkan bagaimana dia merasa yang dibilang Bro Romi tadi comfort zone ya. Dia merasa bahwa semua orang itu harus mau dengar apa yang saya pikirkan. Alasan yang akan saya sampaikan gitu. Contoh kan dia nggak bisa jawab selalu masalah data. Prabowo don't care, dia nggak peduli. Pokoknya saya maunya alasannya adalah data Anda salah, data saya yang benar. Tapi dia sendiri nggak menyampaikan data yang benar versi dia itu apa. Yang mana? Jadi yang mana? Intinya buat dia, lu denger gua aja dah. Iya, dia nganggap semua orang itu you are nothing gitu. Saya yang paling benar. Itu sebenarnya ciri khas. Lu percaya sama gua aja. Iya, lu percaya. Iya. Dan Ikut ujungnya gua. nanti ya kalau Anda nggak mau pilih saya, kalau enggak ya udah. Iya. Betul. Nah. Nanti terakhirnya biar rakyat yang ini. Iya. Itu. cara selalu ngelesnya selalu Ngelesnya. ya. Tapi kembali tadi saya bilang, jadi yang paling kelihatan contoh saya bilang sisi psikologinya Prabowo Subianto yang bermasalah yang dibuka dari dalam semua debat, terutama debat kemarin, waktu dia selalu mengkambing hitamkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oh itu saya baca di Iya kan? netizen, loh ini kayaknya yang Menteri Pertahanan kok malah jadinya Sri Mulyani. Iya, mengklaim. Pada Ini saat maksudnya gimana? iya dia excuse, dia membela diri bahwa kenapa minimum essential force yang tidak tercapai dipertanyakan oleh Mas Ganjar Pranowo gitu ya. Dia mengelak bahwa wah ini karena Menteri Keuangan menghadang, mengkoreksi gitu. Tapi pada saat ditanya tentang bagaimana pengelolaan utang kita, Prabowo memuja-muji bagaimana hebatnya Indonesia mengelola utangnya, dan itu notabene adalah karyanya Menteri Keuangan Sri Mulyani, orang yang sebelumnya dia caci maki, dia salahkan, bahkan dalam media sosial kan selalu dia bilang Menteri Neolib, itu kan maksudnya jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah di sini yang saya lihat secara psikologi bahwa Prabowo itu nggak stabil, dia sangat kontradiktif ya terhadap siapapun. Dan ini yang mungkin Bro Romi tadi yang menyampaikan dalam 15 kali debat. Kalau menurut saya salah satu pengamat psikologi yang pernah Reza Endagri yang menyampaikan bahwa kalau dikaitkan dengan diskusi kita sebelumnya, bahwa Prabowo ini kan udah mengalami stroke berkali-kali masalah kesehatan. Jadi kelihatannya eksekutif komennya Prabowo pun sudah bermasalah. Kenapa? Prabowo sudah susah membedakan lagi mana yang benar yang dengan yang salah, mana yang etis dengan tidak etis.